Orang berapa slide? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan. Izin kami dari kelompok 2 beranggotakan 8 orang. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai behavioristik. Untuk yang pertama, rekan Ananda Saputra dapat membacakan hasil dari presentasi kami. Silakan. Baik, izin dosen menyesuaikan terkait dengan behavioristik. Yang pertama, aliran behaviorisme didirikan oleh J.B. Watson antara tahun 1878 sampai 1958. Objek kajiannya adalah tingkah laku individu. Tingkah laku menurut aliran ini disebabkan karena pengalaman, situasi, dan tujuan dari manusia. Yang kedua, Watson beranggapan bahwa seharusnya psikologi tidak mengkaji gejala kesadaran atau bawah sadar, akan tetapi lebih pada memprediksi dan mengendalikan sebuah perilaku. Dan yang ketiga, aliran ini juga dikenal dengan psikologi SR atau stimulus respon. Setiap perilaku diawali dengan sebuah rangsangan atau stimulus, dan kemudian diikuti oleh reaksi atau respon terhadap rangsangan yang akan datang. Perilaku abnormal. Chaplin mendefinisikan, dalam batasan psikologi, definisi abnormal memiliki batasan di luar batas kenormalan. Abnormal adalah berbeda atau sangat menyimpang dari kenormalan. Istilah abnormal ini sering mengandung konotasi yang kuat tentang suatu hal yang bersifat patologis. Beberapa pihak mengatakan bahwa batas antara normal dan abnormal ini sangat subjektif karena dipengaruhi oleh kultur dan nilai. Meskipun demikian, batasan tersebut dapat diambil berdasarkan kultur dan nilai yang bersifat universal. Varian abnormalitas secara garis besar. Yang pertama, perilaku bermasalah atau problem behavior. Masalah perilaku yang dialami anak dan remaja dapat dikatakan masih dalam kategori wajar jika tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Misalkan, perilaku malu dalam mengikuti berbagai aktivitas yang digelar sekolah menyebabkan seorang anak dan remaja mengalami kekurangan pengalaman. Yang kedua, perilaku yang tidak membedakan benar dan salah atau conduct disorder. Wujud dari conduct disorder adalah munculnya cara pikir dan perilaku yang kacau dan sering menyimpang dari aturan yang berlaku di sekolah. Ketiga, perilaku menyimpang behavior disorder. Hayes, Santrop 1995 menyatakan batasan perilaku menyimpang ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu tindakan yang mungkin pantas dan dapat diterima di satu tempat, mungkin tidak pantas dilakukan di tempat yang lain. Perilaku melawan oposisi. Oppositional defiant disorder. Apa? Menjelaskan bahwa gangguan perilaku menentang oppositional defiant disorder ditandai dengan adanya perilaku menentang dan melanggar aturan. Biasanya muncul dalam bentuk perilaku menolak mengikuti aturan dan otoritas dari dewasa seperti orang tua, guru, ataupun orang dewasa lainnya. Terakhir, penyesuaian diri yang salah. Perilaku yang tidak sesuai dengan yang dilakukan biasanya didorong oleh keinginan mencari jalan pintas dalam menyelesaikan sesuatu tanpa mendefinisikan secara cermat akibatnya. Varian abnormalitas. Gangguan perkembangan dan kognitif ditandai dengan masalah awal pada 3 area perkembangan utama, yaitu perilaku, interaksi sosial, dan komunikasi. Retardasi mental muncul sebelum usia 18 tahun dan dicirikan dengan keterbatasan substandar dalam berfungsi, yang dimanifestasikan dengan fungsi intelektual secara signifikan berada di bawah rata-rata, misal IQ di bawah 70, dan keterbatasan terkait dalam 2 bidang, keterampilan adaptasi atau lebih, misal komunikasi, perawatan diri, aktivitas hidup sehari-hari, keterampilan sosial, fungsi dalam masyarakat, pengarahan diri, kesehatan dan keselamatan, fungsi akademis, dan bekerja.
menurut Duran dan Barlow tahun 2007. Autisme. Menurut Sharon Cohen dan Belmonte, Pinel tahun 2009, gejala-gejalanya meliputi berkurangnya kemampuan untuk menginterpretasikan emosi dan intensi pada orang lain, berkurangnya kapasitas untuk berinteraksi sosial, dan preokupasi dengan sebuah subjek atau benda, misalkan memutarkan roda sepeda dalam jangka waktu lama, bergantung atau berputar-putar. Yang keempat, gangguan belajar. Gangguan belajar ini dapat berwujud gangguan membaca, gangguan matematika, dan gangguan ekspresi tulisan. Terakhir, attention deficit hyperactivity disorder. Dicirikan dengan tingkat gangguan perhatian, impulsivitas, dan hyperaktivitas yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan. Gangguan ansietas sering terjadi pada masa kanak-kanak atau remaja dan berlanjut ke masa dewasa. Biasanya berupa gangguan obsesif, kompulsif, gangguan ansietas umum, dan fobia banyak yang terjadi pada anak-anak dan remaja, dengan gejala yang sama dengan yang terlibat pada orang dewasa. Gangguan ansietas akibat perpisahan adalah gangguan masa kanak-kanak yang ditandai dengan rasa takut berpisah dari orang yang paling dekat dengannya. Ini adalah sebuah definisi dari gangguan kecemasan atau ansietas. Gangguan suasana dan perasaan yang pertama, gangguan mood, depresi, dan bipolar. Ferguson dan Woodward mengemukakan bahwa 13% dari 1.265 remaja mengembangkan gangguan depresi berat pada usia 14-16 tahun, sehingga rentang kepada percobaan bunuh diri dan penyalahgunaan obat. Mengenai gangguan bipolar adalah kecenderungan episode manik yang bergantian dengan episode depresif secara cepat. Yang kedua, bunuh diri. Lewison, Rode, dan Shiley mengemukakan bahwa di kalangan remaja perilaku bunuh diri kebanyakan merupakan ekspresi dari depresi berat. Kovac, Goldstein, dan Gatsonis menyatakan bahwa 16% sampai 30% remaja pernah berpikir untuk membunuh dirinya sendiri dan benar-benar mencoba melakukannya. Dan yang ketiga, gangguan penyalahgunaan zat. Gangguan penyalahgunaan zat ini juga dapat berwujud penggunaan narkotika, psikotropika, ganja, heroin, sabu, kokain, halusinogen, nikotin, kafein, dan amfetamin. Skizofrenia dan gangguan psikotik. Skizofrenia adalah sekelompok gangguan psikotik dengan distorsi khas proses pikir. Kadang-kadang mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya. Waham yang kadang-kadang aneh, gangguan persepsi, efek abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya, dan autisme. Faktor yang berperan terhadap kejadian skizofrenia antara lain faktor genetik, biologis, biokimia, psikososial, status sosial ekonomi, stres, serta penyalahgunaan obat. Faktor-faktor yang berperan terhadap timbulnya skizofrenia adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, dan status ekonomi. Sekian, apabila kami dalam bertutur kata memiliki kesalahan, diharapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Ananda atas presentasi yang sudah dibacakan. Izin untuk rekan-rekan, apakah ada masukan maupun diskusi yang ingin ditambahkan? Silakan.
Silakan bagi rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya maupun diskusi. Izin bertanya. Silakan Kan Vinolia. Izin memperkenalkan diri, Taruna Mandia Poltekip Angkatan 54, nama Venolia Sandara Gumai, STB 4074. Tadi kan dijelaskan dari masing-masing varian abnormalitas, yaitu ada retardasi mental. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah retardasi mental ini muncul pada saat sebelum usia anak itu menginjak pada umur berapa? Siap, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Vinolia atas pertanyaannya. Silakan untuk teman-teman yang lain menjawab dari rekan Vinolia bahwa retardasi mental itu muncul pada usia berapa. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Terkait dengan retardasi mental, itu dia mengalaminya ketika sebelum usia 18 tahun. Jadi retardasi mental ini merupakan kondisi yang dialami berupa kesulitan berbicara, lambat dalam mempelajari hal-hal penting seperti berpakaian dan makan. Lalu mereka sedikit kesulitan dalam pengendalian emosi mereka seperti mudah marah, labil. Lalu mereka belum memahami konsekuensi atas tindakan mereka yang diambil. Jadi mereka masih sangat bisa dikatakan labil seperti yang tadi saya bilang. Jadi terkait dengan retardasi mental ini biasanya mengincar pada usia remaja sebelum 18 tahun. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ananda. Apakah Terima kasih. rekan Vinolia sudah cukup jelas? Siap, jelas. Baik, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Siap, izin moderator. Ya, silakan rekan Syahrul. Siap, izin memperkenalkan diri, Taruna Muhammadiyah Angkatan 54, nama Syahrul Fikri STB 49, izin bertanya. Faktor apa saja yang berperan terhadap kejadian skizofrenia? Siap, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya rekan Syahrul Al-Fikri. Pertanyaannya yaitu faktor apa yang berperan terhadap penyakit skizofrenia. Silakan rekan-rekan yang lain menjawab.
Izin. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Politeknik Angkatan 54, nama Diki Ilham Zainara, STB 4066. Bisa diulangin pertanyaannya enggak? Izin. Baik, untuk pertanyaannya yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi skizofrenia? Faktor-faktor yang berperan terhadap kejadian skizofrenia antara lain faktor genetik, biologis, biokimia, psikososial, status sosial, ekonomi, stres, serta penyalahgunaan obat-obatan. Faktor yang berperan terhadap timbulnya skizofrenia adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, dan status ekonomi. Itu yang bisa saya jawab. Apakah bisa dimengerti rekan Syahrul? Siap, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih rekan Diki Ilham Zainara atas jawaban yang diberikan. Apakah masih ada pertanyaan dari rekan-rekan lain pada presentasi kali ini? Siap, izin cukup, moderator. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyusun materi presentasi kali ini dan juga untuk dosen Pak Imaduddin yang membimbing kami dan menilai kami. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu pada kegiatan Zoom selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.